Sudah 2 tahun sejak suamiku pergi. Kadang aku masih lupa, masih menyiapkan 2 cangkir kopi di pagi hari sebelum akhirnya tersadar bahwa hanya aku yang akan meminumnya. Waktu seolah punya caranya sendiri untuk berjalan lambat di kampung ini. Apalagi setelah seseorang yang kita cintai pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Rumah-rumahnya berjejer rapi dengan halaman kecil di depan, dipenuhi tanaman hias dan suara ayam yang berkokok setiap pagi. Tetangga-tetanggaku baik, hangat, dan selalu menyapa. Di sini setiap orang tahu kabar orang lain, bukan karena ingin mencampuri, tapi karena rasa peduli yang tumbuh alami. Aku, Rania, 35 tahun, seorang janda, dan seorang ibu dari bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Arka. Hidupku sederhana. Aku mengajar les anak-anak tetangga di sore hari untuk menambah penghasilan. Selebihnya aku mengurus Arka, rumah, dan sepi. Kadang malam terasa panjang. Suara jangkrik dari belakang rumah sering menjadi teman bicara yang paling setia. Aku sudah terbiasa dengan rasa sunyi itu, atau mungkin lebih tepatnya, aku belajar berdamai dengan kesunyian. Pak Rudi adalah salah satu tetanggaku. Rumahnya hanya 2 rumah dari rumahku. Beliau lurah di kampung ini. Sosok yang disegani, tapi juga hangat dan rendah hati. Umurnya 46 tahun, tinggi, tegap, dengan cara bicara yang tenang namun berwibawa. Setiap kali ada warga yang sakit, ia datang tanpa diminta. Kalau ada masalah antar tetangga, dialah yang menengahi. Aku menghormatinya, seperti kebanyakan warga lain. Istrinya, Bu Wati, juga perempuan yang ramah, meskipun tidak terlalu banyak bicara. Mereka punya 2 anak yang sudah remaja, sopan dan pintar. Semuanya tampak sempurna, sampai aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak keperhatikan. Suatu sore saat aku sedang menyapu halaman, Pak Rudi lewat. Biasanya hanya sekedar melambaikan tangan sambil tersenyum, tapi hari itu dia berhenti. "Mbak Rania, sudah lama ya saya nggak lihat Arka main di balai. Lagi sakit?" tanyanya. Nada suaranya lembut, seperti sungguh-sungguh peduli. Aku tersenyum kecil. "Enggak, Pak. Lagi saya batasi mainnya, biar nggak keluyuran sore-sore. Sekarang musim pilek." Ia mengangguk. Matanya menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. Entah kenapa pandangan itu membuatku sedikit canggung. "Apa kabar Mbak Rania? Masih ngajar les?" "Masih, Pak. Anak-anak makin banyak alhamdulillah." "Bagus, bagus. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Jangan sungkan ya." Aku hanya mengangguk dan tersenyum lagi. Tapi ada sesuatu dalam caranya bicara yang terasa berbeda. Bukan seperti perhatian seorang lurah pada warganya. Lebih hangat, lebih personal. Setelah ia pergi, aku melanjutkan menyapu halaman. Tapi hatiku masih terasa bergetar. Entah kenapa, aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin hanya perasaanku saja. Namun beberapa hari kemudian, perhatian itu berulang. Ia mulai sering menanyakan kabarku atau Arka. Kadang membawakan buah tangan kecil, pisang dari kebun warga, madu, atau sekedar roti yang katanya titipan dari istrinya. Aku menerimanya dengan sopan, tapi dalam hati aku mulai resah. Ada rasa nyaman setiap kali dia tersenyum. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang hangat, tapi membuatku bingung. Malam-malamku jadi tak sama lagi. Ketika semua orang tertidur, aku sering duduk di teras, menatap rumahnya dari kejauhan, dengan lampu teras yang selalu menyala redup.
Ada bagian dalam diriku yang menolak perasaan itu. Tapi ada juga bagian lain yang justru menunggu sesuatu. Sesuatu yang bahkan aku sendiri tak tahu apa. Pernah satu malam hujan turun deras. Atap rumah bocor dan air menetes di ruang tengah. Aku sedang menampungnya dengan ember ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku kaget. "Burania?" Suara itu. Tak Rudi. Dia datang membawa jas hujan, berdiri di depan pagar, menatapku di tengah hujan. "Saya lihat dari depan, lampu rumah ibu masih nyala, takut ada apa-apa," katanya. Aku berusaha menahan senyum dan gugup sekaligus. "Cuma bocor sedikit, Pak, nggak apa-apa. Tadi saya bawakan terpal kecil, kalau mau dipakai dulu." Dia menyerahkannya dari balik pagar sementara air hujan terus menetes dari ujung rambutnya. Tangannya besar dan hangat ketika tanpa sengaja menyentuh jemariku saat memberikan terpal itu. Sekejap, waktu seperti berhenti. Aku tidak tahu kenapa dadaku berdebar begitu kencang malam itu. Hujan turun makin deras, dan aku menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan, antara syukur, bingung, dan takut. Sejak malam itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Mungkin bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada diriku. Aku mulai menyadari, dalam diam, aku menantikan langkah kakinya lewat di depan rumahku setiap pagi. Dan ketika ia tersenyum, aku merasa hidupku yang lama dingin dan sunyi tiba-tiba terasa hangat lagi. Terlalu hangat mungkin. Sudah beberapa minggu sejak malam hujan itu. Sejak Pak Rudi datang membawa terpal dan senyumnya, di tengah derasnya air yang mengguyur kampung. Aku merasa ada yang berbeda dalam caraku memandangnya. Dulu, setiap kali melihat beliau lewat, aku hanya mengangguk sopan seperti tetangga lain. Tapi sekarang, setiap kali langkah kakinya terdengar di depan rumah, dadaku ikut berdebar. Aku bahkan sering pura-pura menyapu halaman, hanya agar bisa menyapanya duluan. Lucu ya, seorang perempuan berumur 35 tahun yang katanya sudah dewasa, ternyata masih bisa gugup seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Padahal bukan cinta. Setidaknya aku terus meyakinkan diriku begitu. Mungkin ini hanya rasa kagum, atau rasa butuh akan perhatian setelah terlalu lama merasa sendiri. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian ketika suaranya terdengar dari balik pagar. "Rajin sekali, Bu Rania. Belum jam 8 sudah beres cuciannya," katanya sambil tersenyum kecil. Ia mengenakan kemeja biru muda, rapi seperti biasa. Wangi sabun cuci tangan masih terasa ketika angin berembus pelan. Aku menatapnya, sedikit kaget tapi juga senang. "Kalau tidak pagi nanti kehujanan, Pak," jawabku pelan. Ia tertawa ringan. "Iya juga, kalau hujan nanti saya datang lagi bawa terpal," katanya sambil tersenyum lebar. Kami tertawa kecil bersama. Tapi tawa itu cepat berubah menjadi diam yang aneh. Diam yang tidak canggung, tapi justru terlalu nyaman. Aku bisa merasakan pandangannya. Hangat, tapi sulit diartikan. Ia lalu pamit, berjalan perlahan menuju rumahnya. Aku memperhatikan punggungnya dari jauh dan tiba-tiba merasa bersalah. Entah kepada siapa. Mungkin kepada diriku sendiri atau kepada istrinya yang baik dan tak pernah menatapku dengan curiga sedikit pun. Hari-hari berikutnya perhatian itu semakin terasa. Ia sering mampir dengan alasan sepele, mengecek jalan depan rumahku yang rusak, menanyakan kabar Arka, atau sekadar menitipkan sisa makanan rapat kelurahan. Tapi cara menatapnya, caranya bicara, bukan lagi seperti seorang lurah kepada warganya. Ada sesuatu yang berbeda.
Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil menulis catatan pelajaran anak-anak les. Arka sedang tidur siang. Angin berembus pelan, membawa suara burung dan aroma tanah yang baru disiram. Tiba-tiba Pak Rudi muncul di depan pagar, tanpa suara motor. Ia berjalan kaki. "Sendirian aja, Bu?" tanyanya suaranya lembut. Aku mengangguk. "Iya, Arka tidur." Ia tertawa kecil. "Kalau begitu, saya temani sebentar ya." Aku sempat ingin menolak, tapi entah kenapa lidahku keluh. Ia duduk di kursi tamu luar, tak jauh dariku. Kami berbicara hal-hal ringan, tentang tanaman, tentang anak-anak muda di kampung, bahkan tentang istrinya yang katanya mulai sibuk dengan usaha kecil-kecilan. Semuanya terasa normal, tapi di sela-sela obrolan itu, setiap tatapan matanya seperti menembus dinding yang sudah lama kubangun untuk melindungi diri. "Rania," katanya pelan tanpa embel-embel Bu kali ini. Aku menatapnya. Sedikit terkejut mendengar namaku keluar begitu saja dari bibirnya. "Iya, Pak." Ia menatapku lama. "Kamu kuat ya? 2 tahun sendiri, masih bisa tersenyum begini." Aku ingin menjawab, tapi suaraku lenyap. Lalu ia tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti dulu, tapi sekarang rasanya tak lagi sama. Senyum itu membawa sesuatu bersamanya. Hangat, tapi juga menakutkan. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit yang diam. Suara kipas berputar pelan di atas kepala, tapi pikiranku berputar lebih cepat dari itu. Aku memikirkan semuanya, kata-katanya, tatapannya, senyumnya. Aku mencoba menolak, mencoba melawan, tapi justru makin terasa nyata. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas antara perhatian dan perasaan itu tipis sekali, dan kami sudah mulai melewatinya tanpa sadar. Tapi aku juga tahu, ada bagian dariku yang merindukan rasa itu, rasa hangat yang membuatku merasa hidup lagi setelah sekian lama. Dan justru karena aku tahu, aku takut. Takut pada apa yang akan terjadi kalau aku tidak segera berhenti. Takut pada apa yang akan terjadi kalau aku benar-benar jatuh. Beberapa hari kemudian, aku sengaja menghindar. Aku menutup pintu lebih pagi, pura-pura sibuk di dalam rumah, menolak ajakan ibu-ibu kampung untuk ikut rapat di balai. Karena tahu beliau pasti ada di sana. Tapi anehnya, semakin aku menghindar, justru pikiranku semakin dipenuhi olehnya. Senyumnya, suaranya, caranya menyebut namaku dengan lembut. Hingga satu sore, aku mendengar suara langkah di depan rumah. Suara itu berhenti tepat di depan pagar. Aku tak perlu melihat untuk tahu siapa. "Rania, boleh saya berbicara sebentar?" Suara itu membuat jantungku berhenti sesaat. Aku berdiri di balik pintu, ragu antara keluar atau tetap diam. Tapi ketika ku dengar nada suaranya lagi, pelan, sungguh-sungguh, langkahku bergerak sendiri. Aku membuka pintu. Dan untuk pertama kalinya, kami saling menatap begitu dekat, tanpa dinding pagar di antara kami. Hari itu langit mendung sejak pagi. Aku tidak tahu kenapa, tapi suasana hari itu terasa berat, seolah udara sendiri menahan napas. Aku sedang menyiram bunga di depan rumah ketika suara itu datang lagi. "Assalamualaikum." Aku langsung tahu siapa. Pak Rudi berdiri di depan pagar, tanpa seragam, tanpa sepatu pantofel hitam seperti biasanya. Hanya dengan kemeja santai warna krem dan celana kain abu-abu. Rambutnya agak berantakan, sesuatu yang jarang kulihat dari dirinya. Aku sempat ingin berpura-pura tak mendengar, tapi langkahku justru mendekat. "Waalaikumsalam, Pak." Aku mencoba tersenyum, tapi suaraku sedikit bergetar. Ia menatapku lama. Ada sesuatu di matanya,
letih, tapi juga lembut. Minta maaf ya, kalau beberapa hari ini saya kayak ganggu. Aku menggeleng cepat. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Tapi saya tahu, kamu mulai menghindar. Kata-katanya menusuk pelan. Aku tak tahu harus berkata apa. Rasanya ingin bilang, iya, aku menghindar. Karena aku takut pada diriku sendiri. Tapi bibirku diam. Ia menatap tanah sebentar, lalu kembali menatapku. Saya cuma khawatir. Kamu terlihat sedih akhir-akhir ini. Aku menghela napas pelan. Saya baik-baik saja, Pak. Rania, katanya pelan lagi. Nada itu, nada yang membuat namaku terdengar lebih lembut dari seharusnya. Kalau kamu butuh teman bicara, saya di sini. Hanya itu. Kalimat sederhana. Tapi setelah itu, segalanya berubah. Kami mulai berbicara lebih sering. Bukan lagi di depan pagar, tapi di teras rumah. Kadang sore, kadang malam setelah Arka tidur. Awalnya hanya 15 menit, lalu 30, lalu tanpa terasa, waktu berjam-jam lewat tanpa suara selain percakapan kami. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang rasa sepi yang tak pernah benar-benar pergi. Ia bercerita bahwa istrinya belakangan sibuk dan jarang di rumah. Tentang anak-anaknya yang mulai jarang bicara dengannya. Dan aku, seperti seseorang yang haus, menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Entah sejak kapan, aku mulai menunggu momen itu setiap hari. Menunggu langkah kakinya, suara salamnya, bahkan aroma khas bajunya yang selalu sama. Wangi sabun lembut yang menenangkan. Tapi setiap kali ia pamit, setiap kali punggungnya menjauh, aku dilanda rasa bersalah yang dalam. Aku tahu ini salah. Aku tahu seharusnya aku menjaga jarak. Namun ada sesuatu di dalam diriku yang terlalu lelah untuk selalu jadi kuat. Suatu malam hujan turun lagi. Persis seperti malam beberapa bulan lalu. Ketika ia pertama kali datang membawa terpal. Aku sedang menutup jemuran di halaman belakang ketika suara ketukan pintu terdengar. Rania. Suaranya hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Aku membuka pintu. Dan di sana ia berdiri, basah kuyup. Kenapa basah begitu, Pak? Tanyaku cepat, terkejut. Baru pulang dari rumah warga, hujan turun tiba-tiba. Saya sekalian mampir, lihat kamu udah tidur belum? Jantungku berdegup cepat. Aku ingin mengatakan bahwa seharusnya dia tidak datang malam-malam begini, tapi kata-kata itu tak keluar. Yang kulakukan malah mengambil handuk kecil dan memberikannya. Masuk, Pak, jangan di luar, nanti masuk angin. Ia ragu sejenak lalu melangkah masuk. Suasana rumah terasa berbeda. Sunyi, hanya suara hujan di luar jendela. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri ketika ia berdiri tak jauh dariku, mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil itu. Terima kasih, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tapi lalu, ia menatapku. Pandangan itu, yang selama ini selalu kutepis, kini terasa begitu dekat. Rania, aku nggak tahu harus gimana. Tapi setiap hari saya kepikiran kamu terus. Aku terdiam. Seketika dunia seperti berhenti. Suara hujan, angin, bahkan detak jantungku sendiri seperti menghilang. Pak Rudi, maaf, katanya cepat. Tapi matanya tak beranjak dari wajahku. Saya tahu ini nggak seharusnya. Tapi saya nggak bisa pura-pura lagi. Aku ingin berkata sesuatu. Ingin menolak, ingin marah, ingin melindungi diri dari kata-kata itu. Tapi bibirku diam dan hatiku justru bergetar. Entah karena aku rindu diperdulikan atau karena aku mulai menginginkan sesuatu yang seharusnya tidak.
Malam itu, kami hanya duduk berdua di ruang tamu tanpa bicara lama. Aku menyeduh teh hangat untuknya, tapi dia tak banyak menyentuhnya. Setiap kali aku menghindar, matanya mengikuti. Setiap kali aku bicara, suaraku bergetar. Sebelum pulang, ia berkata pelan, "Saya nggak minta jawaban sekarang. Tapi, tolong jangan jauhi saya. Saya cuma pingin kamu tahu apa yang saya rasakan." Aku menatapnya lama. Di matanya ada kejujuran, tapi juga kesalahan. Dan di dalam diriku, dua hal berlawanan berperang hebat. Antara logika dan perasaan, antara benar dan salah. Saat pintu tertutup dan langkahnya menghilang di tengah hujan, aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Air mataku turun begitu saja, entah karena takut atau karena lega. Malam itu aku tahu satu hal. Batas yang selama ini aku jaga mulai pudar. Dan aku tak tahu apakah aku masih bisa mengembalikannya seperti semula. Sejak malam itu, hidupku tak pernah benar-benar sama lagi. Segalanya tampak seperti biasa dari luar. Aku masih mengajar les, masih menjemur pakaian di pagi hari, masih menyiapkan sarapan untuk Arka setiap subuh. Tapi, di dalam diriku, sesuatu sudah berubah. Aku mulai menyadari setiap langkah di luar rumah, setiap suara yang melintas, setiap tatapan dari tetangga yang lewat di depan pagar. Aku tak tahu apakah mereka benar-benar memperhatikan atau hanya perasaanku saja yang terlalu gelisah. Tapi yang jelas, aku tak lagi tenang. Pak Rudi masih sering datang. Tidak sesering dulu, tapi justru itu membuat setiap pertemuan terasa lebih intens. Kadang dia datang hanya untuk mengantar berkas warga atau menanyakan kabar Arka, alasan-alasan yang terdengar masuk akal, tapi kami berbuat tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik itu semua. Satu kali, dia datang saat aku sedang memasak. Bau tumisan bawang dan cabai memenuhi dapur. Aku ingat sekali hari itu dia berdiri di pintu dapur dengan kemeja putih yang sudah sedikit kusut. "Wangi sekali," katanya sambil tersenyum kecil. Aku tertawa gugup. "Cuma masak tumis kangkung, Pak." Dia menatapku sebentar. "Mau saya bantuin?" Aku menolak cepat, tapi tangannya sudah lebih dulu mengambil sendok sayur di tanganku. Gerakannya canggung tapi hangat. Ada sesuatu dalam kesederhanaan momen itu, sesuatu yang membuatku ingin waktu berhenti di sana saja. Tapi kemudian, aku mendengar suara kecil dari luar jendela, suara langkah kaki yang berhenti lalu bergerak lagi. Aku tahu betul itu suara sandal Bu Narti, tetangga sebelah rumahku. Hatiku langsung berdebar. Aku menatap Pak Rudi cepat. "Pak, sudah sore, sebaiknya pulang, nanti Bu Wati nyariin." Ia terdial sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, maaf." Sebelum pergi, ia menatapku lagi. Tatapan yang sama, lembut, tapi kini juga penuh kekhawatiran. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena rindu, tapi karena takut. Keesokan paginya, Bu Narti datang membawa mangkuk berisi sayur lodeh. Dia memang sering memberiku makanan, jadi awalnya aku tidak curiga. Tapi kali ini nada bicaranya agak berbeda. "Bu Rania, tadi sore saya lihat ada yang mampir ya? Pak Lurah, bukan?" Aku terdiam, mencoba menenangkan diri. "Oh iya Bu, ada urusan surat warga." "Wah, baik sekali ya Pak Lurah itu. Semua warga diperhatikan." Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang dingin. Setelah dia pulang, aku duduk lama di kursi dapur menatap mangkuk lodeh yang masih mengepul. Tangan gemetar, dada sesak. Aku tahu, inilah yang kutakutkan sejak awal. Di kampung kecil seperti ini, kabar tak butuh sayap untuk terbang. Cukup satu tatapan curiga, satu bisikan kecil, dan dunia bisa berubah jadi ruang sempit penuh prasangka. Malamnya Pak Rudi datang lagi, tapi kali ini aku tidak menemuinya di depan rumah. Aku hanya berdiri di balik pintu, mendengar suaranya memanggil pelan. "Rania,
Kamu masih marah? Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Rania, saya cuma mau bilang, apapun yang orang bilang nanti, jangan takut. Saya akan tanggung semuanya. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Bagaimana bisa seseorang membuatku merasa begitu terlindungi dan begitu takut dalam waktu yang sama? Aku menampilkan kepala ke daun pintu, berbisik nyaris tanpa suara. Pak Rudi, saya bukan takut sama orang, saya takut sama diri saya sendiri. Dia tak menjawab, hanya diam, mungkin mendengarku menangis di balik kayu itu. Dan entah bagaimana dalam diam itu, aku tahu kami berdua sama-sama kalah. Kalah oleh perasaan yang tak seharusnya tumbuh, tapi juga tak bisa lagi dihapus. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjaga jarak lagi. Tidak mudah. Setiap kali aku melihatnya berjalan melewati rumah, aku menunduk. Tapi di sudut mataku, aku masih melihat bayangannya. Masih mengingat caranya tersenyum, caranya memanggil namaku dengan nada yang hanya dimilikinya. Sampai suatu sore, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Buati, istrinya, berdiri di depan rumahku. Ia menatapku dengan mata yang tenang, tapi dalam tatapan itu ada sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Curiga, sedih, atau mungkin tahu segalanya. Kami hanya saling menatap beberapa detik sebelum dia berbalik dan pergi. Tapi detik itu terasa seperti pukulan keras yang tak bersuara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar ingin menghilang. Sejak kejadian itu aku jarang keluar rumah. Bahkan suara tawa anak-anak di luar terasa seperti ejekan bagi kesalahanku. Tapi setiap malam, ketika semuanya sunyi, aku masih mendengar suaranya di kepalaku. Suara lembut yang dulu menenangkan, kini berubah jadi beban yang menghantui. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta atau hanya kesepian yang menyamar? Apakah aku benar-benar mencintainya? Atau hanya mencintai cara dia membuatku merasa berarti lagi? Aku tidak tahu. Yang aku tahu semakin aku mencoba melupakannya, semakin dalam bayangannya menancap di hatiku. Dan mungkin hanya waktu yang bisa menjawab, apakah aku sedang menuju akhir dari kesalahan atau awal dari kehancuran yang sebenarnya. Aku tak pernah tahu bahwa yang paling menyakitkan dari mencintai seseorang bukanlah kehilangan, tapi keharusan melepaskan ketika perasaan itu masih hidup. Sudah hampir sebulan aku tak berbicara dengan Pak Rudi. Tidak ada lagi langkah kakinya di depan rumah. Tidak ada salam lembut yang terdengar dari luar pagar. Setiap sore terasa lebih panjang. Setiap malam lebih sunyi dari biasanya. Tapi anehnya, di balik semua itu, ada bagian kecil di dalam diriku yang merasa lega. Lega karena akhirnya aku bisa bernafas tanpa rasa takut ketahuan. Tanpa rasa bersalah yang terus menekan dada setiap kali mendengar suara tetangga lewat. Tapi rasa lega itu tidak pernah utuh. Ia datang bersama rasa hampa. Dan di sela hampa itulah aku sering mendengar suaranya lagi di kepala. Suara yang dulu menenangkan, kini hanya tinggal gema dari sesuatu yang tak bisa kupegang lagi. Suatu pagi, aku memutuskan untuk berjalan kaki ke warung di ujung jalan. Sudah lama aku tak keluar rumah selain untuk keperluan Arka. Udara pagi terasa segar, tapi langkahku berat. Di sepanjang jalan, aku melihat wajah-wajah yang dulu akrab. Bu Narti, Pak RT, beberapa ibu yang sering arisan bersama. Mereka semua tersenyum, tapi aku bisa merasakan perbedaan di balik tatapan mereka. Ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Mungkin mereka tahu, atau mungkin hanya perasaanku saja. Tapi sejak saat itu, aku tahu, sebersih apapun niatku untuk memperbaiki diri, dunia tidak akan mudah melupakan kesalahan yang sudah terjadi. Aku hanya bisa menunduk, melangkah cepat, membawa pulang belanjaanku, dan menangis di dapur. Pelan, supaya Arka tidak mendengar.
Malam itu aku duduk di teras. Langit bersih, bintang-bintang tampak dekat sekali, seperti bisa kugapai dengan tangan. Aku menatap lampu teras rumah Pak Rudi yang masih menyala. Dari jauh samar-samar terlihat sosoknya sedang duduk di depan rumah, menatap arah yang sama. Tak ada yang bicara, tak ada yang mendekat. Tapi hening malam itu seperti mengikat kami dalam perasaan yang tak berani diucapkan lagi. Aku tahu kami berdua sama-sama merindukan, tapi juga sama-sama mengerti. Ada hal-hal yang hanya bisa disimpan, tidak untuk dimiliki. Hingga akhirnya aku berbisik pada diri sendiri, seperti sedang membuat janji dalam hening. Rania, berhentilah mencari makna dalam sesuatu yang salah. Kadang cinta datang untuk mengajarkan, bukan untuk dimiliki. Beberapa hari kemudian aku menerima surat kecil di bawah pintu. Kertas yang sederhana, tanpa amplop, tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu dari tulisan tangannya. Isinya hanya beberapa kalimat pendek. Terima kasih sudah membuat saya mengingat lagi rasanya hidup dengan hati. Maaf sudah membuatmu tersesat dalam perasaan yang seharusnya tidak ada. Tolong jaga dirimu dan Arka. Saya akan menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena saya harus. Aku membaca surat itu berulang-ulang sampai tinta di ujungnya mulai luntur karena air mataku sendiri. Dan di saat itulah aku benar-benar tahu, inilah akhirnya. Akhir dari sesuatu yang tak seharusnya dimulai, tapi juga tak bisa disesali sepenuhnya. Hari-hariku setelah itu terasa lambat. Tapi sedikit demi sedikit, aku mulai kembali belajar menjalani hidup tanpa bayangan orang lain. Aku fokus pada Arka, pada anak-anak les, pada hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini begitu berharga. Aku mulai menyadari bahwa mungkin kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki seseorang di samping kita, tapi bisa menatap diri sendiri di cermin tanpa menunduk karena rasa bersalah. Dan malam-malam ketika sepi datang, aku tidak lagi melawannya. Aku biarkan ia duduk di sampingku, diam-diam, sebagai pengingat bahwa aku pernah salah. Tapi aku juga pernah berani mencintai. Kini setiap kali melihat hujan turun, aku tidak lagi memikirkan malam ketika ia datang membawa terpal itu. Aku hanya memandang air yang jatuh dari langit dan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah datang. Tapi terima kasih juga sudah pergi. Karena mungkin melepaskan dengan ikhlas adalah bentuk cinta paling murni yang pernah ada." Sudah hampir setahun sejak malam terakhir aku melihat Pak Rudi. Waktu, dengan caranya yang pelan tapi pasti, mulai menghapus sisa-sisa kabut dari hidupku. Tidak sepenuhnya hilang, tapi kini aku bisa menatap masa lalu tanpa rasa sesak yang sama. Setiap pagi, aku kembali ke rutinitasku. Membuatkan sarapan untuk Arka, menyapu halaman dan menyiapkan meja belajar anak-anak les. Semuanya terasa biasa. Tapi di balik kebiasaan itu, ada rasa damai yang dulu tak pernah benar-benar kurasakan. Damai karena akhirnya aku tidak lagi berlari dari apapun. Tidak dari masa lalu, tidak dari rasa bersalah, dan tidak dari diriku sendiri. Beberapa kali aku masih melihat Pak Rudi dari jauh. Di acara kampung, di jalan, atau sekedar lewat membawa sepeda motornya seperti dulu. Kami tidak lagi saling menyapa. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada semacam pengertian yang tak perlu diucapkan. Sebuah perpisahan yang tidak disesali, hanya diterima. Dan aku tahu, ia pun telah melanjutkan hidupnya, dengan keluarganya, dengan tanggung jawabnya, dengan dunia yang dulu hampir kami rusak karena perasaan yang terlalu dalam. Kini aku hanya mendoakan dari jauh, dalam diam yang tenang.
Suatu sore, setelah selesai mengajar, aku dan Arka duduk di teras sambil makan pisang goreng. Langit sore berwarna jingga keemasan dan udara kampung terasa hangat. Arka duduk di pangkuanku, menggenggam pisangnya dengan tangan kecil yang belepotan minyak. Dia menatap langit dan berkata, "Bu, awannya kayak kapas ya, kayak lembut banget." Aku tersenyum. "Iya nak, itu langit setelah hujan. Biasanya yang paling indah datang setelah badai." Arka tertawa kecil tanpa tahu makna kalimatku, lalu bersandar di dadaku. Dan di saat itulah aku merasa, mungkin beginilah caranya hidup memperbaiki sesuatu yang pernah patah. Bukan dengan menghapusnya, tapi dengan membuatnya tumbuh di tempat yang lebih kuat. Kadang malam masih terasa panjang. Kadang aku masih memikirkan bagaimana hidupku akan berjalan jika dulu aku membuat keputusan lain. Tapi setiap kali pikiran itu datang, aku menatap wajah Arka yang tertidur di sampingku. Dan aku tahu, tidak ada yang perlu kusesali. Cinta, bahkan yang salah sekalipun, pernah membuatku belajar. Belajar bahwa perasaan bisa tumbuh di tempat yang salah, tapi kebaikan bisa tetap hidup jika kita berani berhenti di waktu yang tepat. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi mencari seseorang yang melengkapi, tapi menjadi seseorang yang utuh meski sendirian. Kini, setiap kali hujan datang, aku membuka jendela lebar-lebar. Aku biarkan udara dingin masuk, menyentuh kulitku, membawa aroma tanah yang basah dan tenang. Tidak ada kenangan yang menyakitkan lagi di sana. Hanya rasa syukur bahwa aku pernah melewati badai dan aku masih di sini. Aku menatap langit yang kini bersih, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berbisik dengan tenang. Terima kasih Tuhan, karena telah memberiku cinta, lalu memberiku kekuatan untuk melepaskannya. Dan langit sore itu, jingga, lembut dan lapang, tampak seperti menjawab dalam diam.